Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mas Samudra. Oke, gimana kabar teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan untuk yang sedang menunaikan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya Allah lancarkan ya. Amin. Oke, untuk kesempatan video kali ini di sini kita akan sharing session kembali ya mengenai mobil Daihatsu Zebra Espace. Dimana untuk kesempatan video kali ini di sini kita akan men-sharing nih seputar pemasangan voltmeter ya atau pengukur tegangan aki ya. Oke, dimana untuk mobil Espace saya ini sudah saya pasangi ya ini ya. Nah ini dia. Ini adalah voltmeter digital teman-teman ya. Oke, kenapa saya pasang voltmeter di mobil Zebra saya ini atau Zebra Espace saya ini? Ya jawabannya tadi untuk mengetahui ya kondisi aki dan juga kondisi dinamo cas atau alternator ya. Jadi kita memantau ya kesehatan baik itu aki maupun alternator itu dari voltmeter ya. Karena itulah acuannya. Oke. Sekarang mungkin kita akan memperlihatkan ukuran standar ya. Sehatnya aki itu tegangannya seberapa. Lalu juga pengisian aki itu untuk di mobil Daihatsu Zebra Espace maupun di mobil yang lainnya itu standarnya segimana gitu ya. Oke, mungkin ini juga dapat jadi referensi untuk teman-teman sekalian dimana yang memiliki mobil ataupun motor juga mungkin bisa ya memasangkan voltmeter baik itu di mobil maupun di motor teman-teman. Gunanya tadi untuk mengetahui kondisi sehatnya aki ya dan juga alternator atau dinamo cas ya. Oke, langsung aja kita akan bahas voltase yang normal dari sebuah aki maupun dinamo ampere atau alternator. Oke, ini mobil tadi udah sempat jalan teman-teman ya. Dipakai dari rumah ke lokasi ini tuh kurang lebih ada 20 kilo. Kita akan cek ya hasil dari pengisian aki selama perjalanan 20 kilo itu dapat berapa ya. Dengan cara kita mengkontak kunci kontak ini ke posisi ACC ya. Nah ini ACC. Nah ini menyala. Nah dia dapat di 12,2. Ini tipnya kita matikan dulu ya. Nah ini pun speedometernya kita cabut dulu. Nah dia kalau dicabut akan langsung naik jadi 12,5. Oke, jadi hasil pengisian tadi selama mobil ini jalan kurang lebih di 20 km itu menghasilkan penyimpanan setrum di aki sebanyak 12,5 volt DC teman-teman ya. Nah, bagusnya teman-teman ketika mobil sudah diam atau tidak dipanasi selama berhari-hari dan kita mau panasi itu minimal teman-teman, minimal banget untuk mobil Daihatsu Zebra Espace itu harus ada di 11,7 teman-teman ya, 11,7 volt. Kalau di bawah dari itu biasanya untuk starter itu nggak kuat teman-teman ya. Jadi minimal ya teman-teman, minimal banget tegangan aki yang harus tersedia di aki mobil teman-teman untuk menstarter setelah mobil nggak dipakai berhari-hari itu minimal di 11,7. Itu insya Allah starter pun masih enak. Tapi kalau di bawah dari itu ya pastinya agak susah ya, antara bisa ataupun enggak jadi starternya. Nah kalau misalkan lebih bagus itu di 12-an teman-teman ya, karena normalnya itu meskipun mobil nggak dipakai berhari-hari itu aturan aki ya tetap bisa menyimpan kisaran di 12 volt atau lebih ya, karena kan mobil ini juga kebetulan dipasangi alarm teman-teman ya. Jadi ketika mobil mati pun akan mengonsumsi arus listrik di akinya. Maka dari itu saya kalau kurang lebih seminggu nggak dipanasin dan mau dipanasi hari itunya, kurang lebih untuk voltmeter ini menunjukkan kondisi aki menyimpan tegangan sebesar hanya 12 voltan saja ya, tidak memiliki koma lagi, 12 volt pas. Nah sekarang kita akan coba mengecek kesehatan dinamo ampere ya dengan cara menstarternya mobil ini. Oke, bismillah. Oke. Nah, ini kondisi idle ya kurang lebih di 800 ya. 800-an, 850 ya. Nah. Oke, pas ya. Nah, ini untuk RPM segini di 850 itu mendapatkan supply pengisian dari alternator sebesar 13,8 teman-teman. Nah ini merupakan salah satu
tanda bahwasanya alternator mobil ini masih bekerja secara optimal ya, atau masih dalam kondisi baik-baik saja dan sehat. Ini contohnya. Kalau kita gas di kurang lebih RPM 1000, oke, 1000 ya. Nah ini menunjukkan di 14 volt. Kita tambah lagi. Oke, naik lagi. Oke, dia maksimal di 14,6 teman-teman ya. Nah ini merupakan contoh pengisian aki mobil yang bagus. Berarti menandakan bahwasanya alternator bekerja secara optimal dan hasil pengisiannya pun bagus ya. Nah ini kalau misalkan kita kasih beban banyak teman-teman. Ini contoh saya kasih beban ini ya, GPS atau maaf speedometer itu ya, GPS. Lalu mungkin kita tambahin lampu senja, lalu lampu headlamp. Nah kita tambahin tip juga. Nah ini dapat, nah semuanya setelah semua beban nyala ya, itu ada di 13,4. Kalau kita nyalakan AC juga, nah ini kita nyalain ya AC-nya. Nah ini setelah idle up-nya bekerja ya, ini dengan kondisi fan-nya di speed terakhir ya, itu masih mendapatkan tegangan langsam di 13 voltan. Berarti ini menandakan bahwasanya pengisian aki dalam kondisi yang bagus teman-teman ya. Oke, kita matikan AC-nya. Nah, kalau AC kita matikan dia dari segitu. Nah gitu ya. Jadi kalau pakai AC terus kita gas juga, nah kayak gini, dia juga akan ikut naik teman-teman ya. Jadi ini merupakan tanda bahwasanya pengisian aki mobil itu berjalan secara optimal teman-teman ya. Ini kita matikan. Nah ini kalau semua perangkat elektronik kita matikan, nah dia pengisiannya optimal ya, kurang lebih dari 13,8 gitu ya. Oke, kita matikan lagi ya. Nah ini kalau baru kita matikan mesinnya, nah ini aki masih nyimpan tegangan yang cukup besar teman-teman ya, masih ada di 13 volt. Tapi nanti seiring waktu dia akan turun dengan sendirinya ya, kurang lebih idealnya dia itu menyimpan tegangan aki di 12,5an atau 12,7 itu ya maksimalnya. Tapi minimal dia kalau misalkan nggak dipanasi berhari-hari atau tidak pernah kena cas sama sekali, itu kurang lebih untuk waktu seminggu masih bisa bertahan di 12an atau mungkin bisa minimal tuh di 11,7 itu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video sharing session kali ini. Terima kasih telah menonton. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan like, subscribe, komen apabila ada yang kurang dimengerti. Dan juga jangan lupa juga untuk di-share kepada teman-teman yang membutuhkan agar informasi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman yang lain ya. Oke, cukup sekian dulu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.